أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Sekarang kita mulai lagi masuk pada bab yang baru, yaitu babu sholatil jama'ati wal imamah. Kaitan dengan bab salat berjamaah. Kalau kaitan dengan salat berjamaah, berarti sebaliknya salat munfarid. Kalau munfarid itu artinya sendiri. Kalau berjamaah artinya bersama-sama. Makanya disebut dengan kalimat al-jama'atu, al-jum'atu, begitu. Ada istilah yaumul jum'ah. Yaumul jum'ah itu adalah hari Jumat, begitu. Nah, kenapa disebut yaumul jum'ah, yaitu hari Jumat, dikarenakan Jumat itu tempat berkumpulnya umat Islam untuk melaksanakan sholat Idul Jumat. Tapi khusus untuk laki-laki. Perempuan itu tidak ada kewajiban, diwajibkan ataupun disunatkan berkaitan dengan Jumatan. Jadi ibu-ibu walaupun ada Masjid Nabawi, ibu-ibu tidak bisa Jumatan. Jadi istilahnya kan kalau di Masjid Nabawi itu antara laki-laki dan perempuan terpisah tempatnya. Kemudian ibu pada hari Jumat itu ada di Masjid Nabawi. Gak usah mendengarkan khutbah sholat zuhur. Langsung aja sholat zuhur, tidak usah mengikuti Jumatan. Karena tidak ada kewajiban Waalaikumsalam bagi ibu-ibu untuk melaksanakan yang disebut dengan Jumatan. Gitu. Makanya disebut Jumaah. Jadi Jumaah tidak bisa sendiri. Jadi kalau anak laki-laki ibu, suami ibu, lalu kesiangan untuk dijumahkan, maka harus Jumatan. Tidak boleh sholat zuhur. Itu asal sama zuhur aja bisa sholat zuhur. Kenapa? Karena dia punya kewajiban untuk melaksanakan Jumatan. Wayahna bu, harus ada adhan, qomat, khutbah, duduk antara dua khutbah, begitu. Lalu sholat berjamaah. Makanya harus mendatangi DKM melaksanakan sholat Jumat, begitu. Ya, jadi nggak bisa Jumatan sendiri. Datang ke masjid, lupa sendiri, adhan sendiri, qomat sendiri, salat sendiri, nggak bisa, itu tidak bisa. Nah, makanya di sini disebutkan al-jamaah pun itu tidak bisa sendiri. Disebut al-jamaah itu dikarenakan para ibu itu lebih dari satu orang. Dan berjamaah itu harus ada makmum dan imam. Nah, bagaimana hukumnya berkaitan dengan salat berjamaah nanti akan dibahas pada hadis. Dan apa keutamaan salat berjamaah serta bagaimana cara salat berjamaah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar bahwasana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri-sendiri. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah bi khamsin wa ishrina juz'an. Dan bagi keduanya dari Abi Hurairah 25 juz. Wa kadzalika li Bukhari an Abi Sa'idin wa qala darajah. Dan juga bagi Bukhari dan Abi Sa'id hadis riwayat Ibnu Umar bahwa salat berjamaah itu lebih tinggi 27 derajat daripada salat sendiri. Menurut riwayat Abi Hurairah 25 juz, menurut riwayat Abi Sa'id 25 derajat. Di hadis-hadis itu ada perselisihan tentang 25 dengan 27. Adapun derajat dan juz itu maksudnya sama, yakni salat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 kali atau 25 kali.
Itulah ibu-ibu tentang keutamaan sholat berjamaah. Dalam ungkapan hadis ini, para ibu ada dua kalimat. Ada al-jamaah, ada al-fardhu. Kalau berjamaah itu artinya ya berjamaah, lebih dari satu. Kalau al-fardhu itu artinya sendiri. Berarti kan ada dua perbandingan. Bahwa sholat berjamaah afdolu, kalau afdolu itu artinya lebih utama. Kalau fardun artinya utama. Jadi artinya para ibu, sholat sendiri itu utama. Kalau sholat berjamaah itu lebih utama. Ini berlaku untuk siapa? Laki-laki atau perempuan? Untuk yang sholat. Gitu ya. Ya betul kan? Jadi berlakunya untuk laki-laki atau perempuan untuk yang sholat. Nah, kalau ibu melaksanakan yang disebut dengan sholat sendiri, maka tentu bu pahalanya satu. Tapi sah sholatnya. Jadi sholat wajib dilaksanakan sendiri, itu tetap sholatnya sah. Kenapa? Karena ada kalimat afdhalu min sholatil fardhi. Lebih utama sholat berjamaah itu daripada sholat sendiri. Ini jadi dalil bahwa sholat wajib itu kalau sendiri maka tetap sah. Gitu ya. Nah, ibu melaksanakan sholat wajib lalu melaksanakannya sendiri, sah bu sholat. Yang penting terpenuhi rukun dan syarat. Masalah pamitu husu itu bukan bagian dari rukun dan syarat salat. Itu nanti pengaruhnya pada pahala. Kayak saum, ibu menahan lapar, menahan dahaga, menahan bersetubuh dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, udah sah saumnya. Cuman pertanyaannya dapat pahala tidak? Itu. Nah, ibu dikatakan saumnya dapat pahala kalau ketika ibu melaksanakan saumnya itu menjauhi perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala saum. Itu baru ibu bisa dikatakan sah gitu saumnya. Gitu ya. Tidak bohong gitu kan ya. Tidak membicarakan kejelekan orang, tidak menghina, tidak ingkar janji, pokoknya tidak menyakiti hati orang lain. Maka ibu beres saum. Makanya sedang saumah rata-rata orang banyak tidur karena takut melakukan perbuatan dosa. Karena dia takut melakukan perbuatan dosa. Cuman sangat disayangkan gitu. Dia tidur betul jauh dari perbuatan dosa, tapi tidak ada bonus pahala yang lain. Jadi walaupun ibu satu hari satu juz, tapi ikhlas itu lebih baik daripada satu ayat tidak ikhlas. Nah gitu ya. Kan itu ibu-ibu begitu. Nah itu sah bu saumnya, tapi usahakan mendapatkan pahala. Nah ibu selama 6 hari saum yang telah ibu lewati, sah saumnya. Insya Allah udah tamat sampai buka ya, sah saumnya. Pertanyaan yang kedua, jadi pahala enggak? Dan itu wallahualam. Artinya sholat pun sama. Ibu sholat rukun dan syaratnya ada, sah sholat, dapat pahala tidak? Nah itu yang menjadi pengukur, tapi pahalanya segimana, itu adalah kehusuan. Makanya yang sudah kita bahas, babul haksi ya, ala khusu itu sholat. Bab anjuran untuk melaksanakan untuk khusu di dalam sholat. Itu sudah dibahas oleh itu. Sampai tuntas. Kalimat khusu itu akan menjadi ukuran berapa pahala yang akan ibu dapatkan. Nah, manfaatnya dengan sholat berjamaah itu bisa wa istina darujatan atau bi khamsin wa istina juz'an wa darujatan begitu. Sholat berjamaah 27 atau 25 derajat nilai pahalanya dibandingkan dengan sholat sendiri. Bagaimana kalau sholat berjamaahnya tidak khusyuk? Gitu. Ibu udah ikut sholat berjamaah, tapi sholat berjamaahnya tidak khusyuk. Bu, di sini tidak dijelaskan khusyuk dan tidak. Yang penting sholat berjamaah itu ibu dapat pahala 27
derajat. Nah, itulah keuntungan salat berjamaah. Walaupun nanti ibu itu tidak khusyuk, tertolong dengan berjamaahnya, gitu. Makanya untuk ibu-ibu di bulan Ramadan boleh juga sholat tarawih berjamaah, enggak ada yang melarang, gitu kan. Jadi kalau ibu melaksanakan sholat tarawih setiap Ramadan dan jamaah, berapa pahalanya? 27. Kalau bu, keuntungan sholat berjamaah. Apakah sholat berjamaah 27 itu berlaku hanya di masjid saja? Tidak. Di rumah pun kalau ibu melaksanakan sholat berjamaah, maka pahalanya 27 tetap. Itu ya. Makanya kalau seandainya ibu tidak mau sholat berjamaah di masjid untuk qiyamul Ramadan, silahkan berjamaah di rumah. Siapa yang jadi imam adalah laki-laki enggak? Kalau ada, laki-laki jadi imam. Kalau tidak ada, mangga silakan ibu yang jadi imam. Karena yang hadir perempuan aja sebenarnya. Contohnya ibu ada bertiga, gitu. Kemudian 3 orang ini perempuan semuanya, maka silakan ibu yang jadi imam. Dan pahalanya itu 27 derajat. Tapi kalau pergi ke masjid, masih ada keutamaan. Ibu berangkat ke masjidnya. Apa keutamaan pergi ke masjidnya itu? 1, langkah kaki yang kanan mengangkat harkat derajat ibu di atas. Kaki yang kiri akan menghapus dosa-dosa kita. Tanah yang diinjak akan bersaksi nanti pada hari kiamat. Dan tempat duduk yang ibu duduki nanti di masjid itu pun akan bersaksi. Nah, itulah keutamaan bagi yang salat berjamaah di masjid. Dan orang yang masuk ke masjid itu akan selalu didoakan oleh malaikat. Oh, banyaklah keuntungannya. Gitu. Dan kemudian ibu termasuk kategori pemakmur masjid. Pertanda kita orang beriman suka memakmurkan masjid. Makanya memakmurkan masjid ada kemungkinan bisa hisiah, bisa maknawiyah. Hisiahnya berkaitan dengan fasilitas, maknawiyahnya itu menghidupkan kegiatan-kegiatan di masjid. Itu masuk kategori memakmurkan masjid. Nah, begitu Bu ya. Jadi inilah keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kenapa ada kalimat di khamsin wa isrina darajat? Di atas 27 derajat, kalau di bawah 25 derajat. Ibu mau yang mana? Begitu. Nah, ibu kenapa muncul yang disebut dengan perbedaan seperti itu? Ini mau istinbat dari Imam Ibnu Hajar. Salatul jama'ati tis'in wa isrina mukhtasun bis salatil jahriyah. Jadi 27 khusus bagi salat jahar. Kata Imam Ibnu Hajar. Jadi 27 khusus bagi salat yang dijaharkan. Yaitu salat maghrib, isya, subuh. Termasuk tarawih berarti. Karena qiyamul Ramadan juga dijaharkan. Kalau ibu salat tarawih atau qiyamul Ramadan berjamaah di masjid, selesai dengan imam, maka ibu nilai pahalanya seperti salat semalam suntuk. Tuh. Dalam hadis yang lain, kalau salat isya dan salat subuh berjamaah, maka sama nilai pahalanya juga seperti salat semalam suntuk. Jadi itulah keuntungannya kalau kita berjamaah. Lalu ada yang 25 ya. Wabil khonsati wal isrina mukhtasatun bis salati sirriyah. Jadi ibu, kalau yang 25 itu khusus bagi salat yang disirkan. Berarti kalau begitu salat duhur dan asar. Nah, itu menurut Imam Ibnu Hajar. Yang beliau beristinbat dari hadis yang tadi. Yang harus ibu perselisihkan 25-27. Nah, ibu masalah berjamaah. Urusan pahala Allah yang ngatur dia. Makanya tadi di keterangan yang ibu baca bahwa bukan masalah 25-27-nya, tapi masalahnya lebih utama. Jadi lebih utama ketika melaksanakan sholat berjamaah. Maka kesimpulannya sihatul sholatil munfarid. Sholat munfarid itu sah. Kesimpulannya
Salat munfarid itu sah. Fadlu salatil jamaati wa mudha'afatu ajriha indallah. Keutamaan salat berjamaah dan pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah. Jadi tidak disebutkan kan kesimpulannya 27. Jadi salat berjamaah dilipat, keutamaan salat berjamaah nilai pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah. Jadi itulah Bu kesimpulan dari 3 hadis yang dibaca tadi. Ya, jadi hadis riwayat Imam Syafi'i itu muttafaqun alaihi, kemudian Imam Al-Bukhari, karena yang sanu walahuma yang itu ya, yang keduanya itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Begitu Bu ya? Jelas ya? Makanya semangatlah untuk sholat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amuru bihatabi fayuh tatoba summa amuru bisolati fayuwadzana laha summa amuru rajulan faya nas summa ukhalifu ila rijalin la yashaduna sholata fa akhraqu alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmahataini hasanataini la syahida isa'a wa tafaqun alih wa fadlil Bukhari. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, saya sungguh-sungguh telah berniat memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar sampai terkumpul. Lalu aku menyuruh untuk sholat. Maka diserukanlah azan. Lalu aku perintahkan seorang laki-laki untuk mengimami orang-orang. Lalu aku mendatangi orang-orang yang tidak mendatangi sholat. Maka aku membakar rumah-rumah mereka. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, seandainya seorang di antara mereka mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan daging empuk atau 2 tulang paha yang bagus, maka ia pasti akan mendatangi sholat isya. Kurung berjamaah, muttafaqun alaih. Aku adalah tulang yang berdaging. Nikmat adalah daging di antara tulang rusuk kambing. Hadis ini menjelaskan bahwa sholat berjamaah adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang yang telah mendengarkan azan dan tidak berhalangan. Pertama, dalam ungkapan hadis ini ada kalimat walazi nafsi biyadik. Itu saya sumpah. Arti dari bentuk kalimat wallahi demi Allah. Nah, kenapa ada bentuk kalimat demi Allah? Untuk menetapkan bahwa perkara yang dihadapi itu adalah perkara yang sangat penting. Maka di sini jadi dalil bahwa apabila ibu itu mau melakukan sesuatu atau bersumpah, jangan pernah bersumpah dengan yang lain, tapi harus memakai kalimat demi Allah. Dan kalimat demi Allah itu jangan juga digabungkan dengan ungkapan yang lainnya. Tidak boleh ibu bersumpah dengan kalimat demi Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Tapi ibu cukup ketika bersumpah mengatakan kalimat demi Allah. Sudah selesai. Nah, kedua yang pernah saya sampaikan, kalau ibu itu mau bersumpah dengan nama Allah, itu kalau kita benar. Jangan pernah menutupi kebohongan dengan kalimat demi Allah.
Kalau dia itu mengungkapkan kalimat demi Allah ternyata berbohong, maka tidak cukup beristighfar, tapi dia harus membayar kifarat. Itu demi Allah, Pak, Ibu tidak punya uang untuk Idul Fitri. Padahal di bawah kaki masih banyak. Betul kan, Bu? Nah, inilah kebohongan. Memakai kalimat demi Allah. Maka Ibu baru sadar, astagfirullahaladzim, gak bisa ada dua kali. Maka sumpah ini harus dibarengi dengan kifarat penghapusan dosa. Kayak gini, suami istri bersetubuh siang hari pada bulan Ramadan. Gak bisa memakai bentuk kalimat astagfirullahaladzim, ya Allah saya telah batal, saya telah berdosa. Kata Allah belum cukup, harus bayar kifarat. Nah kifaratnya itu berat, kan Bu? Kalau sekarang kan nomor satunya tidak ada. Karena memerdekakan hamba saya sudah tidak ada. Itu pilihannya antara 2 dan 3, yaitu saum 2 bulan berturut-turut atau memberi makan ke 60 fakir miskin. Jika melakukan salah satu di antara keduanya itu, maka tobat kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, maka tobat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah. Pertanyaannya, siapa yang bayar kifaratnya? Kamu, suami aja. Jadi kayaknya ibu-ibu udah suami yang mewakilinya. Dari mana ada kalimat, Bu, tidak mungkin perempuan itu sampai saum 2 bulan berturut-turut. Karena untuk perempuan itu ada yang disebut dengan halangan untuk melaksanakan saum. Itu ya. Nah, jadi biarin suami. Karena saum 2 bulan pada lamanya, yaitu bayar kifarat saum memberi makan ke 60 fakir miskin, siapkan nasi bungkus 60. Bagikan ke fakir miskin saat berbuka. Itu sudah beres. Begitu, Bu. Tapi jangan mentang-mentang orang kaya, besok itu lebih beres. Nah, makanya sampai Imam Syafi'i, Bu, ketika ditanya oleh seorang raja, wahai Imam Syafi'i, kalau saya bersetubuh dengan istri saya, kalimatnya istri saya, berarti kan bukan satu. Namanya raja, tuh bebas saja. Itu kan, Bu, apakah kifaratnya? Kata Imam Syafi'i, saum 2 bulan berturut-turut. Terus cari, oh begitu, itu raja. Pas bulan, Imam Syafi'i ditanya oleh ulama yang lain, apa alasan Anda? Kan Allah ngasih 3 pilihan. Kata Imam Syafi'i, raja makaya. Dia itu bisa memberi makan ke 60 fakir miskin 1 bulan pun setiap hari bisa. Dan saya khawatir raja itu batal tiap hari gitu. Nah itu makanya hebat Imam Syafi'i gitu. Kata Imam Syafi'i, tahu 2 bulan berturut-turut. Itu wajib aja. Gitu. Jadi makanya inilah ibu-ibu yang disebut dengan pelanggaran. Makanya jangan sembarang mengucapkan kalimat demi. Nah, kenapa sampai Nabi demi Allah hamantu an amru bihaqqin fayuhtatoba summa amuru bis-shalah fayu'azzana laha summa amuru rajulan fayu'aman nasa. Nabi Tebo akan menyuruh seseorang sok kumpulkan kayu bakar. Maka Nabi akan mendatangi orang yang tidak berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Begitu kan, Bu. Lalu Nabi akan membakar rumah. Dari sini gitu. Nah, kenapa Bu sampai seperti itu? Maka Nabi bukan punya niat, ya kan, Bu, kalimat demi Allahnya bukan ingin melaksanakan. Kalaulah diizinkan. Karena di sini ada kalimat summa amuru bisolah fayu'azzana laha summa amuru rajulan fayu'amman nasa. Maka aku akan pergi ke rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah. Dan untuk adzan serta jadi imam akan menyuruh orang lain, begitu. Nabi berjamaah. Kalau itu dilakukan berarti Nabi pun tidak berjamaah. Nah gitu. Nah makanya ibu-ibu, ungkapan hadis ini sebetulnya masuk pada kategori sunat muakkad, menunjukkan bahwa salat berjamaah tidak wajib. Ada 2 orang tidak ikut salat berjamaah dengan Nabi. Nah, pada saat itu Nabi bertanya kan, kenapa kamu tidak ikut salat berjamaah? Ya Rasul, saya sudah salat di rumah. Saya sudah salat di rumah. Apa kata Nabi?
Maka kalau kamu sudah sholat di rumah, datang ke masjid sholat berjamaah belum dilaksanakan, ikut saja kamu sholat berjamaah, bagi kamu nilainya sunnah. Kalaulah sholat wajib itu di masjid berjamaah wajib, pasti Nabi akan menyuruh dan melarang memarahi orang. Tapi Nabi tidak. Begitu. Jadi artinya yang disebut dengan sholat berjamaah itu masuk pada kategori sunat muakkad. Gitu, bukan menunjukkan kepada hukum wajib. Buktinya Nabi tidak melakukan seperti apa yang diniatkan oleh Nabi. Kalau Nabi melakukan, maka pasti jadi wajib. Dan yang kedua, Islam akan dilihat ekstrim. Sedangkan ada ungkapan di dalam Islam itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi ibu menunjukkan bahwa salat berjamaah bukan menunjukkan pada hukum wajib, tapi menunjukkan pada sunat muakkad. Nah, kedua, Nabi kesananya menyebutkan walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahadukum annahu yajidu arafan saminan aw mirmataini hasanataini la sahidal isya. Ini keutamaannya. Kalaulah orang itu tahu bahwa di masjid itu ada daging yang begitu empuk, pasti mereka akan hadir untuk melaksanakan salat isya. Ini siapa yang disebut ahaduhum? Salah seorang di antara mereka hadisnya, gitu. Ya. Jadi ibu-ibu, ada kelompok dia itu mau datang ke masjid kalau di masjid itu ada sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya. Nah, ini Bu yang menjadi penyebab orang itu datang ke masjid bukan kaitan dengan akhiratnya, tapi datang ke masjid berkaitan dengan dunia. Ya sebetulnya kultum itu Bu tidak ada syariatnya bahwa sebelum tarawih harus kultum dulu. Kenapa tuh pakai kultum? Satu, dalam rangka kajian Bu. Tidak setiap orang bisa kajian kan. Manfaatkan waktu untuk kultum. Kemudian yang keduanya, nungguan cengkleng. Gitu, cengkleng Bu ya. Nah, sodako atau Bu, bahwa kalaulah di sana itu ada daging yang empuk, pasti mereka akan datang ke masjid dalam hadis yang walau habwan, walaupun sambil merangkak. Itu yang duniawiun. Ada juga yang berjamaah itu datang berjamaah secara ukhrawiyun, yang jadi pandangannya itu adalah akhirat. Ini pun mereka semangat lillahi, dasarnya karena Allah. Kalau semangat dasarnya karena Allah, maka di dalamnya baru ada yang disebut dengan amal soleh. Maka orang akan berusaha, yang penting saya harus bisa ke masjid. Nah, makanya ibu-ibu berdasarkan hadis yang tadi, bahwa yang disebut dengan salat berjamaah itu bukan menunjukkan kepada hukum wajib, tapi salat berjamaah hukumnya adalah sunat muakkad. Karena ini sudah terjawab oleh yang tadinya salat sendiri itu sah. Yang tadi kan? Jadi ada kalimat hadis yang atas, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi. Ini bisa jadi dalil. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri. Berarti salat sendiri pun utama, sah. Gitu. Muncul hadis ini. Lalu ada kesimpulan salat berjamaah jadi wajib. Kalau wajib Bu berjamaah, berarti kalau sendiri tidak sah. Gitu. Jadi makanya kesimpulannya dengan hadis pertama pun itu sudah terbatasi. Bahwa salat berjamaah tidak wajib. Cuman lebih utama berjamaah. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qolu salati ala munafikin salatu isya wa salatu fajri wa ta'lamuna ma fihima yang buru-buru la'al-kahumma walau habwan muttafaqun alaih. Dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Seberat-beratnya sholat atas munafikin ialah sholat isya dan sholat fajar. Dan jika mereka tahu ganjaran yang ada pada keduanya, niscaya mereka datang kepada keduanya, walaupun dengan merangkak mutafakin alaih. Keterangan 1. Dengan beralasan hadis ke-424 dan lainnya yang semakna dengannya, sebagian daripada ulama membuat fatwa bahwa berjamaah itu wajib. Tetapi menurut hadis 421 dan 422, 423 dan menurut hadis Bukhari yang tidak tersebut di sini, yaitu sabdanya, orang yang paling besar ganjarannya di dalam urusan sholat ialah orang yang paling jauh perjalanannya ke sholat itu. Kemudian yang kurang dari itu, dan orang yang menunggu sholat berjamaah hingga bersolat bersama imam, lebih besar ganjarannya daripada orang sholat sendiri lalu tidur. Maka berjamaah itu satu sunat yang sangat kuat, bukan satu syarat wajib atau fardu. Hadis ke-424 itu tidak jelas menunjukkan kepada wajib berjamaah, hanya menunjukkan wajib hadir buat sholat. Bisa jadi mereka itu segolongan dari mutafaqih yang tidak hadir sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Bu ya. Ya, di sini ada kalimat asfalus sholah alal munafiqin. Nabi menyebutnya kalimat munafiqin. Artinya Bu, kalau yang disebut dengan orang munafik itu apa yang dilihat, apa yang diperlihatkan dengan isi hatinya itu bertolak belakang. Itu munafik. Nah, makanya Nabi membuat perumpamaan sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah dua sholat. Satu sholat isya karena waktunya untuk tidur. Yang kedua sholat fajar karena waktunya untuk bangun tidur. Saat itulah Bu, dua sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik dilakukan secara berjamaah. Makanya kalau orang-orang yang dia itu diberikan kesehatan oleh Allah lalu tidak melaksanakan sholat isya dan fajar berjamaah, maka Bu itu dipertanyakan keimanan. Nah, untuk laki-laki. Artinya orang ini Bu diibaratkan oleh Nabi seperti orang munafik, seperti itulah macam seperti orang munafik. Nah, kenapa Bu orang munafik itu sampai dia itu malas untuk melaksanakan sholat? Lihat Bu di surat An-Nisa ayat 142 nanti, ya di Quran nanti. Ada kalimat wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka mendirikan sholat, sholatnya kusala. Kusalata dari al-kasalu. Malas. Kenapa orang munafik itu Bu sampai malas melakukan sholat? Satu, Ibu, tidak ada keikhlasan di dalam dirinya. Ya, orang malas mabuk karena dia tidak ikhlas. Maka karena dia tidak ikhlas dalam melaksanakan sholatnya kusala, jadi malas, karena itu kusala, jadi tidak ikhlas. Yang kedua Bu, layak filu nama nah. Kenapa orang sampai malas melakukan, orang munafik itu sampai malas melakukan sholat? Karena dia tidak tahu maknanya, tidak paham akan arti-arti di dalam sholat. Ibu ingin semangat dalam melaksanakan ibadah sholat, pahami di sini. Dan yang ketiga tidak iman. Yang ketiga alasan munafik malas melakukan sholat itu karena dia tidak iman. Tuh, itu Bu, karena mendorong seseorang untuk semangat dalam beribadah adalah karena keimanan. Makanya Bu, selama sahur Ramadan tingkatkan keimanan itu. Dengan cara apa meningkatkan iman? Ya, itu aja Bu. Yaitu dengan sering Ibu mengkaji Quran begitu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah zadatuhum imanan, maka mereka akan meningkat keimanan. Nah, gitu Ibu ya. Nah, itulah Bu
Al-hasu ala huduri sholatil isya wal fajri ma'al jamaah fil masjid. Ringkasannya, durasi lagi nih. Anjuran untuk menghadiri sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Sekali di hadis itu anjuran untuk menghadiri atau mendatangi melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Apa? Karena dengan berjamaah isya dan subuh nilai pahalanya seperti sholat semalam suntuk, itu kan Bu, sepanjang malam. Jadi tidak usah sholat sepanjang malam, yang ini aja lakukan. Itu Bu ya. Kemudian Ibu at-ta'zir minat tasabuh bil munafiqin. Peringatan agar jangan menyerupai orang-orang munafik, gitu kan Bu. Jadi siapa yang seperti orang munafik itu bukan sekedar berkata yang bohong, ingkar, janji, kalau dia munafik khianat, bukan itu aja. Yang tidak mau sholat berjamaah isya dan subuh itu ada tanda-tanda kemunafikan. Katanya itu kalau imam itu bertanggung jawab untuk makmumnya. Jadi kadang-kadang kita tuh ada ketakutan jadi aduh kemana harus bertanggung jawab terhadap makmum apabila katanya makmum melakukan kesalahan itu imam yang tanggung jawab gitu. Oh gitu. Ya, gitu. Misalnya makmumnya ngantuk atau ya ditanggung ke imam. Gimana? Ya katanya ini Pak. Kayaknya salah pemahaman gini Bu. Imam itu bertanggung jawab kepada makmum yang berkaitan dengan urusan sholat itu. Bapaknya bacaannya. Kalau imam makmum salah rukunya, imam tidak bertanggung jawab. Makmum salah sujudnya, imam tidak bertanggung jawab. Jadi yang imam bertanggung jawab itu kalau bacaan imamnya salah, maka itu Bu akan terbawa imbasnya ke makmumnya. Begitu. Jadi bukan berarti kalau makmum ngantuk, imam jadi dosa. Enggak, bukan itu. Oh, berarti ngawas. Makanya Ibu alin dan imam. Nah gitu, karena menerima pemahaman seperti tadi. Akhirnya Ibu mengatakan saya berat jadi imam deh. Karena imam ketika makmum ada yang salah, jadi bebannya ke Ibu. Nah, bukan begitu. Jadi maksudnya usahakan kalau ketika Ibu itu jadi imam, bacaan-bacaannya itu harus benar. Walaupun benar secara sempurna, susah. Tapi minimal mendekati. Ya panjang pendeknya itu harus jelas. Yang dibacanya harus jelas. Untuk imam di al-ikhlas aja Bu, kalimat 10 salah 15. Aneh kan? Gitu. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad. Itu yang harusnya dibaca panjang pendek, yang harusnya dibaca panjang pendek. Nah itu Bu yang jadi berdosa terhadap makmumnya itu apa si imam terbawa dosa karena diikuti oleh beberapa makmumnya. Tapi ketika makmumnya melakukan kesalahan, maka imam tidak terbawa. Ya, seperti yang tadi, ruku, sujudnya salah, bacaannya salah, maka imam tidak bertanggung jawab. Yang tadi hukur bertanggung jawab. Gitu Bu ya. Jadi jangan takut, silahkan aja Bu kalau mau jadi imam. Begitu. Begini selama ini saya akan ikut berjamaah ke masjid sholat tarawih. Tetapi imamnya setiap ini teh gitu cepat-cepat gitu. Kadang-kala saya sering ketinggalan gitu bacaan di dalam hati itu. Iya. Itu bagaimana, ikuti saja atau gimana? Lebih baik jangan ikut. Lebih baik itu jangan ikut. Kalau imamnya terlalu cepat. Ya. Karena kalau imam terlalu cepat, salatnya jadi tidak sah. Lihat zaman Nabi perhatikan. Masih ingat Bu? Pada zaman Rasul ada orang yang sholatnya itu terlalu cepat. Kan sampai Rasulullah memanggil orang itu. Bukan memanggil, dia datang kepada Nabi dan oleh Nabi disuruh apa? Mengulangi kata Nabi, irji fasoli fa inna kalam bisol. Ulangi lagi sholat kamu karena kamu belum melaksanakan. Artinya Bu, kalau imam itu terlalu cepat oleh Nabi disebut orang yang tidak sholat. Makanya kalau Ibu tahu, oh ini mah di masjid yang jangan-jangan imam deh.
udah aja Bu, ibu tidak usah ikut. Lebih baik ibu sendiri sholatnya daripada berjamaah, tapi kesananya jadi tidak. Karena sholatnya terlalu, bacanya terlalu. Begitu dia. Ya, besok ibu enak bergagal itu kan punya. Wah, itu ibu baru iya karena berdua ibu harus sujud, udah ruku. Ibu itu kan punya. Walaupun ibu untuk bacaan dijaharkan makanya ibu cukup mendengarkan, tapi pas ruku, pas sujud, itu kan maka ibu kebanding ganti. Jadinya daripada sakit badan meninggal. Biasanya Bu meninggalnya sendiri, gitu. Tapi ibu dalam keadaan khusyuk aja, gitu Bu. Main ya. Ini Bu, jika seorang imam mengimami dua kelompok jamaah yang berbeda ambil rakaat tarawih, ada yang 8 berarti dengan witir 3 11, ada juga yang 20 dengan witir jadi 21. Tetapi imam tersebut mengimami dua-duanya, gitu. Jadi seorang imam itu mempersilahkan kepada yang ambil 8 rakaat untuk silakan menunggu boleh, pulang juga boleh, gitu. Kemudian imam tersebut melanjutkan untuk yang 23 rakaat, gitu. Itu gimana? Oh gitu. Mohon itu Bu. Jadi tidak jelas status kaitan dengan berjamaahnya. Jadi ini berjamaah itu makmum ini dia itu mau 11 atau mau di 3 gitu. Kalaulah dia itu ingin 11 Bu, udah aja nunggu lah gitu. Nanti setelah witirnya baru ikut lagi. Nah ini Bu tidak jelas kaitan dengan dia bermakmum berwitir kepada imam yang sholatnya 21 rakaat. Dia kan 11 rakaat punya, gitu. Tapi bermakmum kepada imam yang 21 rakaat. Itu makanya udah selesai kalau 11 gitu ya, supaya jelas bahwa ibu bermakmumnya itu kepada imam yang 11 rakaat. Gitu Bu. Karena kalau nanti untuk mengikuti yang disebut dengan imam itu kan imam kada ditutur, sedang memang dia harusnya inginnya 11 tapi karena 21 jadi tungguan lah gitu. Itu usahakan udah jelas yang 11-nya 11, yang 2 gimana? Gaji kalau kita bisa sorry gitu kan ya. Jadi tidak boleh mengimami dua kelompok. Mohon ibu sejelas sama gitu. Jadi artinya dia tidak jelas. Kalau menurut saya mah bukan mengimami 2 sholat, dia mah mengimami 1. Iya, mengimami yang 23 dia mah bukan yang mengimami yang 11 gitu. Yang saya itu kagak yang lama makmumnya. Jadi makmumnya itu udah imam nama enggak, dia mengimami yang 23 imam nama, bukan mengimami yang 11 gitu. Itu ibunya. Kalau makmum yang nggak ikut itu, misalnya cuma ikut berjamaah tarawihnya saja, witirna berjamaah di lebar. Udah aja semuanya ikut berjamaah. Nah, makanya udah yang 11 rakaat, soklah yang 11 gitu. Nanti yang 23 silakan, yang 23, yang 11 yang 11. Biar jelas kaitan status sholat tarawihnya sabar rakaat. Memang dan menuju musim itu. Ada juga musim masjid 2 kubu. Jadi yang 11 dulu. Yang 11 bubar, masuk yang 21. Ada yang seperti itu. Kan mending gitu, imamnya jelas gitu. Jadi mending gitu imamnya jelas gitu. Jangan sampai yang 11 sambil bermakmum kepada yang 23 itu, tapi nanti aja ngikut tapi yang 11 ya. Berarti imamnya harus beda. Nah, misalkan beda gitu kan. Bukan bermakmum pada imam yang 11 rakaat begitu. Yang 23 ya, itulah urusan dia. Urusan dulu Bu ya. Tarawih yang hadisnya sahih 11 rakaat. 23, 21 itu hadisnya dhaif. Itu Bu ya. Jadi ada hal yang menjadi itu
ulama juga maksudnya ustaz-ustaz itu. Sedangkan itu kan hadisnya dari apa mereka nggak tahu atau? Nah itu para ibu itu mah harus ditanyakan pada yang menjelaskannya. Apakah tidak tahu bahwa itu hadisnya? Karena rata-rata Bu berpegang pada perkataan ulama dan kata ulama ini juga gitu boleh itu karena jumlah sholat sunat mah yang dilihat lebih banyak lebih baik. Nah itu Bu, saya yakin sebetulnya ahli ilmu dia tahu lah dia itu hadisnya. Saya yakin berhusnuzon aja bahwa betul itu hadisnya. Pasti itu dapat hadis Bu karena baca hadis deh. Tapi kenapa masih dilaksanakan? Yaitu urusan. Jadi makanya ibu kembali kepada kita sesuai dah hadisnya sudah jelas di sholat sunat kemarinnya dibahas bahwa sholat qiyamul Ramadan itu 11 rakaat. Itu dari apa namanya yang dilaksanakan oleh Nabi itu berapa? 11. Bagaimana kaifiahnya kemarin? 4. Iya kan begitu Nabi di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan gitu kan Bu, gitu Nabi betul menjelaskan 2. Tapi khusus di bulan Ramadan cuma itu Bu. Gak usah kita berpikir ada kata ulama ini ulama penting harusnya ayat itu ya gitu punya gitu kayak gini betul lagi Pak. Ya, kalau katanya mencekrek. Oh ya. Katanya sholat tarawih itu tidak sah kalau tidak melaksanakan sholat sunat setelah sholat isya yang wajib ya. Itu benar atau tidak? Terus satu lagi kalau misalkan kita lagi di perjalanan terus di jamak qashar sholat kalau seperti itu kan jadi maghribnya di isya berarti kan tidak bisa tarawih. Iya, karena kan tidak rawatib. Nah, ternyata jawaban sudah ada di ibu. Benar atau biarinlah ibu. Ya kan ibu dengarkan tadi. Benar sih. Kalau seandainya sudah sholat isya tidak rawatib, maka sholat tarawihnya tidak sah itu ya. Benar atau tidak? Lalu ibu punya argumen. Bagaimana kalau seandainya kan kita safar? Saat safar itu kan jamak qashar, tidak ada rawatib. Kalau begitu berarti tarawihnya kayak itu jawaban. Bagus ibu mohon ditegaskan sama saya jawaban ibu betul. Nah gitu berarti ibu sudah bisa mencerna gitu kan Bu setiap persoalan yang ibu hadapi. Jadi kan ketika ibu bicara kok kenapa kalau ada orang tidak sholat rawatib setelah isya sholat tarawihnya tidak akhirnya kan ibu sudah mulai berkembang kan nah mulai kan jadi maghrib dan isya saja ketika di jamak qashar kan tidak ada rawatib berarti tarawihnya nah itu hebat Bu itu hasil ngaji dari mengaji Bulughul Maram gitu Bu tidak sia-sia dan jiwasrah. Jadi ibu sudah bisa menyimpulkan dari istinbat yang tadi sehingga ibu enggak ada dalil yang menetapkan kalau tidak sholat rawatib lalu sholat tarawihnya tidak ada Bu. Rawatib itu tidak ada kaitan dengan tarawih. Rawatib mah kaitannya dengan isya. Pertanyaannya kalau ibu sholat isya tidak rawatib, sah isyanya tidak? Isya nawai sah, Bu. Yang wajib. Itu apalagi sholat tarawih. Jadi gitu ibu ya. Bagus. Begitulah. Terima kasih sudah membantu saya. Cukup segitu ya. Ayahnya gimana? Kan kalau masjid berjamaah. Kalau untuk wanita agar bisa mendapatkan sholat sepanjang malam itu gimana caranya? Oh gitu. Jadi kan nggak ke masjid. Mohon. Yang disebut dengan bentuk kalimatnya Bu dari berjamaah. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah,
maka nilai pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Maka untuk wanita pun sama. Kalaulah ingin mendapatkan sholat semalam suntuk, di rumah pun usahakan berjamaah. Bu ya? Kalau misalnya nggak ada tuh, nggak ada temannya. Kemudian ibu tidak ada teman. Apakah ibu ada niat untuk berjamaah? Nah, insya Allah Bu, dari niatnya pun oleh Allah akan dinilai pahala yang sama. Gitu. Cuman kalau memang ada sempat untuk pergi ke masjid, sama gitu, emangnya gitu, ibu tidak jadi masalah. Karena Rasulullah menyampaikan, kalaulah istri-istri kalian minta izin kepada kalian untuk sholat berjamaah ke masjid, maka janganlah kalian melarang mereka. Berarti artinya perempuan itu tidak dilarang pergi untuk berjamaah ke masjid. Tapi karena ibu pada pingin di rumah, ayah niat berjamaah. Ada. Nah, nanti dengan niatnya pun oleh Allah akan disamakan nilai pahalanya. Begitu Bu. Misalnya nih Pak Ustadz, berjamaahnya sama suami. Nah, suaminya kan nggak ke masjid. Dia nggak dapat pahala sepanjang malam. Berarti istrinya dapat begitu. Bu, sekali lagi, bukan di masjidnya. Tapi berjamaah. Oh, berarti. Di mana ibu berjamaah nama? Badi di masjid mangga, badi di bumi oke. Jadi saya tekankan lagi berjamaah. Contoh ibu di rumah berjamaah sama suami. Suami bagaimana? Sama, ada suami juga kan berjamaah sama ibu. Maka tetap nilai pahala sholat semalam suntuk itu sudah ada. Termasuk dengan tarawih Bu. Jadi Bu ya. Jadi garis bawahnya apanya? Berjamaahnya, bukan tempatnya. Jadi berjamaah. Begitu. Oh ada, boleh sok, sok. Oh gitu. Bagaimana kalau seandainya kan kalau di mana 4-4-3, lalu dia 2-2. Kalau ibu ingin mengikuti hadis yang itu sendiri pun tidak masalah. Karena ingin mengamalkan yang 4-4-3. Nah, ibu teh panu tadi teh ya, badai niat berjamaah ada niatnya. Oh iya, dengan ada niat ibu untuk berjamaah, maka nilai pahala tetap akan diberikan oleh Allah. Oh, 27 rakaat. Derajat 20 rakaat. 27 derajat. Makanya Bu niat harus kuat. Ingin nama berjamaah ibu teh. Malahan kalau ibu sholat sendiri di rumah mah nggak langsung dari Isya juga nggak masalah. Sholat Isya, rawatib, tidur. Malam hari 3 tahajud, boleh ya. Itunya. Ini kalau ibu sholat sendiri di rumah kan lebih dapat tentrem begitu. Isya dulu, rawatib, angkele malam sebelum sahurnya. Nah boleh, terserah Bu. Yang penting belum datang waktu subuh, silahkan. Begitu Bu ya. Gitu. Selamat punya niat yang bagus. Gitu. Kayak gitu Ibu penonton. Mudah-mudahan minggu depan bisa dipertemukan kembali dan Ibu terus dalam keadaan sehat. Dan saya lihat Ibu tuh makin segar Ibu dengan baru saum baru 6 hari. Tapi ibu-ibu, nah baru 6 hari, gitu ya sekarang masuk yang ke-7, tapi ibu masih semangat dan masih segar. Mudah-mudahan terus Bu sampai selesai melaksanakan saum pada bulan Ramadan ini dan sudah bulan Ramadan sehat terusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.